saya melihat ujung pelangi. Jadi saat itu biasanya kita melihat pelangi itu hanya dari kejauhan. Dari kejauhan ada seperti warna merah, kuning, hijau. Hanya kita melihat dia melingkar di atas langit. Namun yang saya lihat saat itu berbeda. Saya melihat ujung pelangi. Halo teman-teman, salam jumpa kembali di Nuskat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah nyata hidup saya beberapa tahun silam. Hari ini tepat tanggal 2 Juni 2021. Genap 8 tahun saya hidup dalam keadaan yang berbeda. Saya hidup sebagai seorang yang memiliki kemampuan karunia roh utama dan terutama. Karunia roh utama dan terutama itu adalah salah satu jenis karunia yang dimiliki oleh agama Kristen, dan jenis karunia ini sangat langka karena jenis karunia ini diberikan pernyataan-pernyataan rahasia tentang kerajaan Allah yang belum dipahami oleh orang lain, yang sudah tertulis di dalam kitab suci Alkitab maupun yang tidak tertulis. Dan walaupun sudah tertulis, namun harus ditafsirkan secara benar. Bagi teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, silahkan teman-teman menonton video-video saya sebelumnya, terutama tentang kisah hidup saya dari awal mula, perjalanan kisah hidup saya, pertanda-pertanda ajaib, atau secara nyata saya mengalami pertanda ajaib. Semuanya sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman silahkan menonton dari kisah hidup saya part 1, part 2, part 3, part 4. Dan sekarang saya membuatkan video part yang kelima tentang kisah nyata hidup saya. Dan hari ini tepat tanggal 2 Juni 2021, genap 8 tahun saya hidup dalam keadaan seperti ini, di mana tanggal 2 Juni 2013 silam, tepatnya jam 2 dini hari, kekuatan karunia saya mulai nampak di dalam diri, dan saya mulai hidup dalam keadaan yang berbeda. Saya hidup di antara dua sisi kehidupan. Saya hidup sebagai seorang manusia secara nyata, namun secara roh saya juga hidup secara roh, karena saya merasakan tentang keadaan-keadaan yang terselubung di depan mata manusia maupun apa yang dirasakan oleh manusia. Memang sering saya mendengarkan kesaksian dari teman-teman yang Kristen yang mengaku bahwa mereka memiliki kemampuan karunia yang mengetahui tentang berbagai rahasia. Namun saya percaya bahwa setiap kemampuan karunia berbeda-beda sesuai dengan pernyataan roh yang disampaikan kepada orang tersebut. Namun apa yang saya alami tentang kemampuan saya, tentang karunia ini, karunia saya ini untuk tujuan seluruh dunia. Jadi ada jenis karunia yang penyampaiannya itu untuk tujuan lingkungan keluarga atau lingkungan suku bangsa atau lingkungan di dalam kekristenan sendiri.
Dan kemampuan karunia saya ini tujuannya untuk seluruh dunia. Jadi kemampuan utama saya itu adalah menulis. Karena kemampuan utama saya itu menulis, maka saya banyak menulis ajaran-ajaran. Dan di dalam video-video saya mencoba untuk mengutarakan apa yang sudah saya tuliskan di dalam buku-buku saya, yang menurut saya patut saya bicarakan melalui video. Karena ada pernyataan-pernyataan saya yang saya merasa bahwa tidak patut saya menyampaikan melalui video dan hanya akan melalui buku. Karena saya khawatir akan terjadi kesalahpahaman dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya, bahwa saya sudah menulis beberapa judul buku dan saya mencoba mencetaknya sendiri. Kemudian saya membagikannya ke beberapa teman, keluarga, dan juga ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berkarunia juga, dan beragam tanggapan yang saya dapati. Dan ada juga orang di gereja di Nunukan. Saya tidak kenal orangnya, karena saya waktu pergi ke gereja saya berniat memberikan buku tersebut, contoh buku-buku saya, agar kiranya saya mendapatkan masukan. Salah satu tanggapan dari buku-buku saya yang sudah saya bagikan yang cukup membuat saya sangat terpukul, bahwa saya harus berjuang sendiri untuk mempertahankan tulisan saya, karena tidak akan ada yang mengerti tentang maksud saya. Jadi saya berjuang sendiri untuk memahami tulisan-tulisan saya sendiri. Karena pada saat saya membagikan buku ke salah satu gereja di Nunukan, misalnya minggu ini saya membagikan, minggu berikutnya saya pergi mengikuti kebaktian di gereja tersebut, dan saya mendengarkan sebuah pengumuman yang cukup membuat hati saya sangat sedih. Kenapa orang-orang seperti saya ini sangat disingkirkan, tidak diterima atau tidak diakui oleh gereja. Pada saat sudah selesai kebaktian biasanya ada pengumuman, dan salah satu pengumumannya itu adalah tentang keadaan saya, bahwa memang dia tidak menyebutkan nama, namun di dalam isi pengumumannya tersebut saya merasa ditujukan untuk saya, bahwa jangan menerima ajaran-ajaran atau buku-buku orang-orang yang membagikan buku. Jangan menyamakan pengalaman spiritual dengan rohani. Saya merasa terpukul karena ternyata ini tanggapan yang saya dapatkan dari gereja. Jadi sejak saat itu saya memutuskan untuk berjuang sendiri. Saya tidak lagi mencari orang untuk meminta pendapat, karena semua pendapat yang saya dapatkan tidak sesuai apa yang saya harapkan. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Memang kemampuan karunia saya memang jalannya saya masuk melalui perguruan ilmu gaib. Namun saya merasa itu adalah jalan Tuhan supaya saya memahami tentang keadaan tersebut, bahwa pada saat saya berbicara tentang perguruan ilmu gaib,
yang berusaha mencari Yesus dengan jalan semedi, saya tidak menduga-duga, namun secara nyata saya melihat sendiri, berjumpa sendiri dengan orang-orang yang sudah mengikuti perguruan tersebut. Mungkin dari kita kalangan Kristen banyak yang tidak tahu, dan saya pun saat itu baru tahu juga bahwa ada perguruan ilmu gaib yang kekuatan spiritualnya itu didapatkan karena bersemedi di tempat yang dianggap suci, kemudian bertemu dengan sosok Yesus, Tuhan Yesus. Jadi saya dipakai untuk menghentikan kekuatan-kekuatan perguruan ilmu gaib tersebut dengan cara menyampaikan pesan-pesan secara rohani bahwa jangan mengikuti perguruan-perguruan yang mengajarkan tentang semedi-semedi yang berjumpa sosok Yesus. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, kenapa pada saat kamu masuk ke Nunukan, kamu tidak punya keluarga, tidak punya sahabat di Nunukan? Kenapa kamu tidak berusaha mencari gereja untuk meminta bantuan di gereja? Dengan berat hati, saya harus bercerita keadaan ini. Saat itu saya masuk ke Nunukan dalam keadaan yang sangat terpukul. Gangguan kehidupan yang saya alami. Saya memang merasa seperti tidak waras, namun di dalam diri saya mengetahui bahwa saya bukan orang jahat. Saya mengalami semua itu karena keadaan terpaksa. Suatu sore, mungkin sudah sekitar 1 minggu saya berada di Nunukan, hanya tidur di pinggir jalan di emperan toko. Saya berniat mencari gereja agar jika kalau boleh diizinkan saya tidur di tempat parkir. Saya tidak meminta untuk tidur di dalam ruangan. Saya meminta untuk tidur di tempat parkir. Namun pada saat saya masuk, saya diusir oleh penjaga gereja tersebut. Karena harinya sudah malam, sekitar jam 7. Saya masuk dan tiduran di tempat parkir. Kan ada semacam tempat duduk. Saya tidur di situ. Tidak lama, penjaga gerejanya datang dan menyuruh saya keluar. Saya bilang, teman, bolehkah saya menginap di tempat parkir sini? Karena saya juga sadar bahwa keadaan saya dalam keadaan yang kacau pikiran. Namun ia menjawab bahwa tidak boleh, karena dia terus mendesak saya untuk tidak boleh tidur di gereja, padahal hanya di sekitaran tempat parkir. Akhirnya saya keluar, dan sejak saat itu saya tidak meminta lagi untuk tidur di gereja. Saya meminta kepada teman-teman pengurus gereja, jika suatu waktu ada orang-orang tertentu yang tersesat, tidak punya tempat tinggal, bantulah mereka. Bantulah mereka. Jangan mengusir mereka. Karena mungkin mereka dalam keadaan yang susah. Saya sangat sedih mengingat keadaan itu, bahwa gereja seharusnya adalah tempat untuk menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Namun ternyata saya salah menyangka keadaan itu. Semoga tidak semua gereja mengalami atau punya aturan seperti itu. Saya sempat berpikir, jangan sampai penjaga itu menyangka saya ini seorang teroris, sehingga bisa membawa bom atau sebagainya, sehingga kemudian saya pergi dan memilih untuk tidur di rumah-rumah kosong di sekitar situ di Nunukan.
teman-teman, saat itu tepat jam 2 dini hari, tanggal 2 Juni 2013, kekuatan karunia Roh Kudus di dalam diri saya mulai saya rasakan. Saat awal itu saya tidak mengetahui bahwa di dalam diri saya ada kekuatan karunia Roh Kudus, sehingga saya menganggapnya bahwa ini kekuatan yang ada di dalam diri saya adalah suatu kekuatan ilmu gaib yang sudah saya dapatkan karena berguru di perguruan ilmu gaib tersebut. Jadi teman-teman, tepat jam 2 tanggal 2 Juni 2013, kekuatan karunia saya mulai nampak. Saat pertama kali saya merasakan ada kekuatan roh di dalam diri saya, ada kehidupan lain di dalam diri saya, dan saya benar-benar merasakan hal itu. Saya memang masih awam karena saya tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Jadi tubuh saya digerakkan oleh roh yang ada di dalam diri saya, sehingga saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Teman-teman, saat tanggal 2 Juni 2013 itu adalah malam ke-7, di mana sejak tanggal 27 Mei 2013, tanggal 27, 28, 29, tanggal 30, 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Jadi dari tanggal 27 Mei hingga tanggal 2 saya melakukan doa intensif sesuai dengan anjuran perguruan ilmu gaib yang sudah saya masuki tersebut. Namun sebelum saya mengikuti ritual doa tersebut, sebelum masuk ke perguruan tersebut, saya sudah merasakan pertanda-pertanda ajaib, atau sudah melihat pertanda-pertanda yang ada kaitannya dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi teman-teman, saat itu kurang lebih beberapa hari sebelum saya masuk ke perguruan tersebut, sebelum masuk menjadi anggota, saat sore saya pulang dari ladang, dari tempat saya mengambil buah sawit. Pada saat pulang, saat itu hujan lagi gerimis. Jadi saat itu saya baru pulang dan saya terus ke belakang, dan kebetulan di belakang camp tempat saya menginap, di sana ada sebuah sungai kecil, dan ada juga hutan itu tidak tahu alasannya kenapa sampai dikasih tinggal ada hutan sedikit di tengah ladang, dan juga ada sungai di situ. Dan pada saat itu, tanpa disadari atau tanpa saya duga, saya melihat ujung pelangi. Jadi saat itu biasanya kita melihat pelangi itu hanya dari kejauhan. Dari kejauhan ada seperti warna merah, kuning, hijau. Hanya kita melihat dia melingkar di atas langit. Namun yang saya lihat saat itu berbeda. Saya melihat ujung pelangi. Saat itu kurang lebih jaraknya sekitar 50-an meter dari tempat saya berdiri sampai ke sungai tersebut.
Jadi 3 warna pelangi itu ujungnya, yang saya lihat itu ujung pelangi. Jadi ujung pelangi itu jatuh tepat di sungai. Saya melihat dengan jelas ada warna merah, kuning, dan hijau. Ada salah satu teman di situ juga duduk dan saya bilang, kamu lihat itu pelangi. Ada ujungnya, ujung pelangi turun di sungai itu. Dan saya meminta teman saya untuk melihat dan dia bilang, mana. Dia tidak melihat itu pelangi. Namun saya merasa hanya saya sendiri yang melihat, karena saya melihat ujung pelangi ada warna merah, kuning, dan hijau tepat jatuh di sungai tersebut. Namun karena keadaannya saya pun tidak paham, saya pun tidak tahu kalau itu suatu pertanda buat saya. Jadi saya membiarkan saya anggap mungkin itu hanya pertanda alam biasa. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian saya hobinya menyanyi lagu-lagu rohani. Jadi saat itu pas maghrib sekitar jam 6 maghrib, saya mengambil gitar, lalu saya duduk di belakang rumah di luar mau menyanyi lagu rohani. Pada saat saya menyebut nama Yesus, ku mau cinta Yesus, pas saya menyebut Yesus, langsung tiba-tiba mata saya ini melihat dunia ini merah seperti darah. Jadi mata saya ini tiba-tiba berubah menjadi merah pada saat saya menyebut Yesus. Jadi saat itu saya menyanyi, ku mau cinta Yesus. Tepat pada saat saya menyebut nama Yesus, disitulah mata saya ini melihat dunia ini merah seperti darah. Saya ketakutan, lalu langsung masuk ke dalam rumah menyampiri teman-teman. Itu adalah pertanda. Saya menceritakan kepada teman-teman, namun mereka pun bilang, wah, itu pertanda apa lagi? Saya juga diberikan mimpi sebelum saya masuk ke perguruan ilmu gaib tersebut. Tepat jam 12 malam saya bermimpi Tuhan Yesus turun ke 2 buah rumah gelap. Ini dalam mimpi, ke dalam 2 buah rumah gelap. Kemudian Yesus masuk ke salah satu rumah, dan rumah itu, pokoknya kedua rumah itu sangat gelap gulita. Tapi yang saya melihat wajah Yesus itu seperti gambar dengan bajunya seperti berwarna perak dan ada selempang di bahu berwarna biru. Jadi di dalam mimpi saya saat Yesus sudah masuk ke salah satu rumah gelap itu, dan saat ia keluar dan hendak naik kembali ke surga, saya keluar di dalam mimpi. Saya keluar dan saya berlutut dan menengadahkan tangan begini. Ini posisi di dalam mimpi. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong saya ada penyakit di dalam tubuh saya, tolong sembuhkan saya. Dan kemudian Yesus tidak berbicara apa-apa, langsung dia naik ke surga. Dan pada saat ia naik, tiba-tiba saja cahaya-cahaya kemuliaan itu seperti percikan-percikan cahaya berjatuhan dari langit. Jadi mengenai tubuh saya, sekujur tubuh saya, dan saya posisi menengadahkan tangan begini, dan cahaya-cahaya itu masuk ke genggaman tangan saya, dan cahaya-cahaya itu teresap masuk ke dalam tubuh saya, hilang. Jadi cahaya-cahaya itu jatuh tepat di tangan saya, langsung hilang. Tiba-tiba saja saya terkejut, saya sadar dari tidur,
Dan pada saat sadar saya merasa wah, hati saya ini sangat gembira karena pertama kali saya bermimpi Tuhan Yesus seumur hidup saya. Baru kali itu saya bermimpi Tuhan Yesus. Dia pada saat naik ke surga, cahaya-cahaya itu, pokoknya cahaya-cahaya itu sangat indah, berjatuhan ke tubuh saya. Ada juga yang masuk ke genggaman tangan saya dan saya merasakan masuk ke dalam tubuh saya. Jadi itu teman-teman, 3 pertanda sebelum saya masuk ke perguruan ilmu gaib tersebut. Ada juga pertanda-pertanda lain, namun di sini saya menceritakan 3 pertanda sekiranya bisa menjadi suatu motivasi untuk kita semua bisa menambah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ini sebagai pedoman dasar saya secara pribadi bahwa saya sudah ditunjuk Tuhan atau sudah ditentukan oleh Tuhan untuk melalui semua itu, untuk menerima kekuatan karunia saya dengan jalan seperti itu. Saya hanya meminta kepada rekan-rekan para pemimpin-pemimpin gereja agar jangan merendahkan atau menolak orang-orang yang merasa diri atau mengakui diri sebagai seorang yang memiliki kemampuan berkarunia, karena bukan keinginan mereka untuk menjadi penyesat, tetapi karena keinginan mereka untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebaikan walaupun tidak sempurna, namun hati dan pikiran mereka selalu dekat dengan Tuhan. Itulah kenapa mereka dipilih untuk mendapatkan kekuatan karunia. Apapun jenis karunianya, entah untuk menyembuhkan atau untuk mendoakan hal-hal lain tentang berbagai persoalan kehidupan umat manusia, kita harus menerimanya. Memang ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengaku berkarunia, namun kelakuannya tidak benar. Namun kita harus mengerti tentang keadaan bahwa jika seorang yang berkarunia, mengaku berkarunia, namun kelakuannya masih tidak wajar, maka itu ia lalai untuk melakukan kebaikan. Dia tidak bisa mengendalikan diri untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk dia melakukan hal yang baik, namun keinginan dagingnya lebih mengawasinya sehingga dia tidak mengendalikan diri, sehingga ia melakukan hal-hal yang tak wajar. Orang yang berkarunia, kelakuannya itu secara selalu baik, kehidupan cara hidupnya itu tidak sama seperti orang lain. Ia selalu berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan di dalam perbuatan dan tutur katanya. Jika seseorang mengaku memiliki kemampuan karunia namun kata-katanya tidak sopan, selalu melakukan dosa, selalu melakukan hal-hal yang duniawi, melanggar aturan kemanusiaan, maka dia tergolong orang-orang yang masih dikendalikan oleh keinginan jahat. Jadi dia harus berusaha untuk lebih mengendalikan diri lagi. Bukan karena ada roh jahat di dalam dirinya, bukan. Karena dia belum bisa mengendalikan dirinya untuk menjadi lebih baik. Memang ia memiliki kemampuan karunia, namun kemampuan karunia itu harus dikendalikan oleh diri pribadi secara manusia. Harus dikendalikan oleh diri pribadi secara manusia, karena apa yang dikatakan oleh roh di dalam diri, baik melalui penglihatan, pendengaran, feeling, atau melalui pikiran, atau melalui gerak-gerik tubuh lain,
harus disesuaikan dengan kehidupan nyata secara manusia. Apakah melanggar tentang ketentuan kehidupan atau tidak? Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Jika ada usul saran yang positif, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang selalu merasakan keanehan, selalu merasakan pertanda-pertanda di dalam kehidupan, maka selalulah berdoa, percayalah bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan kita, di balik setiap perjuangan kita yang selalu gagal. Dukung juga channel ini teman-teman, agar channel ini pun semakin berkembang dan saya juga bisa lebih semangat lagi untuk menyampaikan pesan-pesan rohani melalui video-video saya di channel ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan.